Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul pada malam hari ini dalam ibadah PKB, yang mana ibadah ini akan dibawakan oleh pelayan firman Bapak Ferry Bambulu. Saya undang Bapak-Bapak sekalian untuk berdiri, kita akan menyanyikan Mars PKB kita, Persekutuan Kaum Bapak. Persekutuan kaum Bapa, seluruh GPIB, bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Kita masuki dalam ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa, dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini dengan rasa syukur dan sukacita, kita beribadah kepada-Nya untuk menyambut firman-Nya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Kita akan memasuki doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali pada jam malam hari ini Tuhan, kami persekutuan kaum Bapa Tuhan, berkumpul bersama-sama Tuhan dalam ibadah kami Tuhan PKB Tuhan. Tuhan kiranya memberkati akan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menjadi atas kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memasuki Mazmur pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang,
sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saya undang Bapak-bapak sekalian duduk kembali, dan kita akan menyanyi Kecapilah dan Lihatlah dalam Kitab Bakti 58. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. 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 Kita akan memasuki pelayan firman, yang mana pelayan firman akan dibawakan Bapak Peri Bambulu. Selamat malam, Shalom, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini hingga malam hari ini. Saat ini kami berkumpul dengan sukacita, dengan semangat yang dari Tuhan, dari tempat kami masing-masing. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami mampu menjalani hari ini dengan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami, bentuk hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin hamba, agar apa yang hamba sampaikan dari mulut hamba hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak sekalian, mari bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu surat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21 dan 22. Surat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21 dan 22 yang mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, salam sejahtera Bapak-bapak sekalian, dimanapun Bapak-bapak berada dan mengikuti ibadah berkat persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini. Damai sejahtera kiranya atas Bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, tentunya sudah cukup banyak situasi dan kondisi, juga persoalan yang kita hadapi. Datangnya bisa dari dalam keluarga, bisa dalam hubungan pertemanan, dari pekerjaan,
dalam persekutuan di gereja, di jemaat, bahkan bisa juga kemelut yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Dan melalui nas pada malam hari ini, firman Tuhan hendak memberikan kita nasihat agar berhikmat dalam membawa diri dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, di dalam setiap segi kehidupan kita. Seperti apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, firman Tuhan mengingatkan kita agar tetap menyatakan dan menunjukkan sikap kita dan juga perbuatan kita sebagai seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena situasi, kondisi dan persoalan yang kita hadapi ini adalah bagian dari ujian iman kita. Sebab iman kita pada Yesus Kristus tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi iman itu juga memampukan kita untuk menghadapi setiap keadaan. Melalui nas ini kita akan melihat beberapa nasihat yang harus kita lakukan, harus kita hidupi, yang harus selalu melekat dalam kepribadian kita. Nasihat yang pertama adalah nasihat untuk membangun diri. Melalui suratnya ini Rasul Paulus mengatakan kepada orang percaya di Tesalonika untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa, terus mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, menguji segala sesuatu dan menjauhkan diri dari kejahatan. Nasihat-nasihat ini adalah nasihat yang menjadi senjata, yang menjadi kekuatan sekaligus menjadi benteng pertahanan untuk jemaatnya yang dulu dan juga kita sebagai orang-orang percaya di masa sekarang ini, agar mampu tetap tegak berdiri di setiap apapun kondisi dan situasi juga persoalan yang terjadi dan kita hadapi. Biarlah kita membangun diri kita di atas nasihat-nasihat tadi. Senantiasa bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan jangan padamkan roh, serta menguji segala sesuatu, juga menjauhkan diri dari kejahatan. Dan nasihat yang kedua adalah nasihat untuk membangun persaudaraan. Kita tidak hanya membangun yang berguna bagi diri kita, tetapi juga kita harus membangun hubungan kita dengan orang lain. Dalam nasihat ini kita diajar saling menegur, saling menghibur, untuk menjadi lemah lembut, bersabar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kita tidak membangun persaudaraan di atas dasar firman Tuhan, maka persaudaraan itu bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kita dan juga orang lain. Dan juga sebaliknya, persaudaraan di atas dasar firman Tuhan akan dapat membawa berkat bagi diri kita dan juga orang lain. Pada nasihat yang ketiga, yaitu nasihat membangun persekutuan di gereja. Kita harus bisa menghormati pemimpin, para pelayan Tuhan, dan menjunjung tinggi serta menghargai pelayanan yang ditetapkan oleh gereja. Dan juga janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat. Nasihat ini meneguhkan kita agar tetap menyerahkan diri untuk dikuatkan dan ditegur melalui pembinaan dalam persekutuan di gereja. Sebab gereja, tempat kita bersekutu, adalah tubuh Kristus yang kelihatan. Jika kita tidak menghargai gereja sebagai persekutuan yang dibentuk oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menghargai Tuhan Yesus yang
di dalam diri kita. Di sini diajarkan kepada jemaat di Tesalonika supaya dapat dipimpin dan ditegur dalam Tuhan. Juga menyadarkan jemaat untuk selalu menjunjung kasih serta hidup selalu berdamai dengan orang lain. Jemaat Tesalonika juga diajarkan untuk bisa menegur orang lain yang tidak tertib, menghibur orang lain, membela orang yang lemah, sabar terhadap orang-orang. Pada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15 kita bisa membaca, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pada ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-16 sampai 22 dikatakan untuk selalu bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur, berpegang pada hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bapak-bapak yang terkasih, dari nas ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita mampu menegur orang lain jika menyimpang dari kebenaran. Dalam hal menegur ini, tentu kita harus bisa menempatkan diri kita terhadap orang yang kita tegur, dan tentu saja kita harus mempunyai hati yang tulus, dan orang yang kita tegur bisa merasakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya dan tidak ingin dirinya berjalan dalam jalan yang salah. Dengan begitu kita sudah menjadi saksi iman terhadap Kristus bagi orang lain. Bukan mengejek atau bisa jadi malah menghakimi. Tetapi tegurlah dengan kasih. Dari nas ini kita juga bisa belajar bagaimana bisa selalu bersuka cita, senantiasa berdoa, selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, baik dalam kehidupan sosial sehari-hari, dalam kehidupan di dalam keluarga, dan dalam kehidupan diri pribadi sendiri. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dan dari nas ini kita juga diingatkan untuk selalu berpegang pada yang baik, yaitu firman Tuhan sebagai pedoman hidup, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Pada bagian akhir dari nasihat-nasihat ini, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengatakan pada ayatnya yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jika kita melihat latar belakang dari kota Tesalonika, kota yang terpaksa Rasul Paulus tinggalkan karena pengajaran Paulus tentang karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, bisa dikatakan hal yang dulu pernah Paulus lakukan kepada pengikut-pengikut Kristus, yaitu menganiaya orang-orang percaya, bahkan sampai bisa membunuh orang-orang percaya itu, dia alami sendiri oleh Rasul Paulus setelah ia menjadi orang percaya dan memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Di kota ini Paulus menyaksikan sendiri bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu. Dan karena Paulus tidak bisa lagi secara langsung memberikan pengajaran kepada jemaatnya, maka Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Tesalonika. Rasul Paulus menasihati jemaatnya agar tidak menerima begitu saja pengajaran yang diterima oleh jemaatnya di sana. Ada banyak pengajaran-pengajaran di sana. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Tesalonika untuk selalu menguji setiap pengajaran-pengajaran itu dan tetap berpegang pada yang baik. Bapak-bapak yang terkasih,
Rasul Paulus berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu bagaimana cara mengujinya? Dari kata-kata nasihatnya ini, maksud dari Rasul Paulus sudah sangat jelas, yaitu menyangkut pengajaran-pengajaran yang tadi. Pengajaran dari nabi-nabi palsu. Jika kita melihat pada ayatnya yang ke-19 dikatakan janganlah padamkan roh, dan pada ayat yang ke-20 Rasul Paulus mengatakan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Firman Tuhan ini dengan jelas sekali mengatakan jangan padamkan roh. Lalu kenapa roh bisa padam? Mari kita umpamakan roh ini adalah sebuah pelita atau lampu yang bisa terus menyala selama minyaknya tetap ada, tetap ditambah ketika berkurang. Minyak bisa dikatakan ini adalah sumber hidup. Demikianlah roh tidak akan mungkin padam selama minyaknya yang adalah firman Tuhan, yang adalah sumber hidup itu tetap ada. Lalu tentang nubuat-nubuat, nubuat yang seperti apa? Apakah nubuat ini dari Tuhan ataukah bukan? Rasul Paulus mengatakan ujilah. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan ujilah dan peganglah yang baik. Lalu bagaimana cara mengujinya? Dengan apa? Tentu dengan berpegang dengan yang baik, dengan mengujinya dengan ajaran iman yang sudah mereka terima dari Rasul Paulus pada saat itu. Atau dengan bertanya lewat surat kepada Rasul Paulus atau rekan-rekan sepelayanannya. Seperti pertanyaan yang Rasul Paulus jawab pada 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai 18 tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang orang-orang yang mati sebelum kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana nasib orang-orang percaya ini nantinya? Rasul Paulus menjawabnya lewat suratnya kepada jemaat Tesalonika ini. Lalu bagaimana dengan masa sekarang? Bagaimana cara kita tahu ini roh dari Allah atau bukan? Apakah nubuat-nubuat ini dari Allah atau bukan? Bapak-bapak tentu tahu teknologi zaman sekarang, begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Segala macam informasi bisa diakses dan kadang-kadang juga kita menemukan informasi yang menyangkut iman Kristen kita. Setiap saat bisa saja bapak-bapak dapatkan berita yang berhubungan dengan roh dan juga nubuat. Lalu bagaimana bapak-bapak sekalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana bapak-bapak akan menyikapi informasi ini? Firman Tuhan mengatakan, ujilah. Maka ujilah informasi-informasi tadi, berita-berita tadi. Dengan apa? Tentu dengan Alkitab. Sebagai satu-satunya pegangan, sebagai satu-satunya dasar kebenaran, sebagai satu-satunya sumber yang baik. Ujilah setiap berita yang bapak-bapak terima, entah itu menyangkut roh maupun nubuat-nubuat. Jangan langsung diterima dan diaminkan, tetapi ujilah dahulu semuanya itu. Cermati, pelajari dan lihat apakah sejalan, apakah berita ini berbanding lurus dengan firman Tuhan. Apakah sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam Alkitab sebagai sumber kebenaran satu-satunya, sebagai sumber kebaikan. Karena jika hal itu adalah dari Allah dan hal itu adalah kehendak Allah, maka seharusnya tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Tapi jika sebaliknya, maka bapak-bapak sekalian tahu mana yang harus bapak-bapak pegang, kita pegang. Peganglah yang baik, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Ujilah dan peganglah yang baik. Kemudian kita masuk pada ayatnya yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan.
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat-nasihat Rasul Paulus ini masih tetap relevan sampai saat ini. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di dalam dunia ini ada begitu banyak macam kejahatan. Ada yang bisa kita lihat dan nampak, ada juga kejahatan yang tidak terlihat. Ada kejahatan yang mendapatkan hukuman, dan ada juga kejahatan yang tidak mendapatkan hukuman dari penegak hukum. Tetapi di hadapan Tuhan, semua jenis kejahatan akan nampak. Semua akan terlihat. Dan bagi Tuhan, tidak ada yang namanya dosa kecil ataupun dosa besar. Karena bagi Tuhan, tiap dosa adalah pelanggaran kepada perintahnya. Artinya jika kita meleset sedikit saja dari firman Tuhan, maka itu adalah dosa. Lalu mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang apa yang jahat di mata Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pada surat Kolose 3 ayatnya yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dari surat Kolose 3 ayat 5 ini kita sama-sama bisa melihat bahwa semua yang tertulis di dalam ayat 5 ini, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, bahkan penyembahan berhala, semua itu sudah pernah dilakukan, dan kita dapat baca dalam cerita-cerita dalam Alkitab. Dan Allah dengan tegas memberikan hukuman langsung. Seperti percabulan contohnya, Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Sampai kepada penyembahan berhala kita bisa lihat dalam cerita Nabi Musa. Dari ayat ini kita bisa tahu apa yang jahat atau kejahatan di mata Tuhan. Untuk itu marilah bapak-bapak sekalian, jauhkanlah diri kita dari hal-hal tadi. Jauhkanlah di sini berarti satu tindakan yang proaktif yang harus terus-menerus dilakukan. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus ingin agar semua orang-orang percaya berjaga-jaga, seperti yang dituliskannya di ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayatnya yang ke-8 mengatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Firman Tuhan menasihati kita untuk selalu berjaga-jaga seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Bahkan Tuhan Yesus pun secara langsung juga sudah terlebih dahulu mengatakan hal ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita dapat membacanya pada kitab Markus 14 ayatnya yang ke-38. Dan bahkan di dalam hal berdoa pun Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal ini, yaitu jauhkanlah kami dari yang jahat, seperti yang sering kita ucapkan dalam doa Bapa kami. Untuk itu marilah bapak-bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, dan jauhkanlah diri kita dari segala jenis kejahatan, agar hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.
Bapak-bapak yang terkasih, sebagai jawaban atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 547 bait 1 dan 2. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berupaya untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini yang sudah kami dengar, yang mengingatkan setiap kami untuk hidup benar dan kudus di hadapan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Firman-Mu juga mengajarkan kami untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Manusia baru di dalam Tuhan. Kami tidak lagi terikat dan terbelenggu oleh dosa, tetapi kami hidup dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan. Kuatkanlah hati kami, teguhkan iman kami, supaya kami senantiasa kuat dan kokoh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami tidak goyah terhadap segala godaan-godaan dosa dan perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baharuilah kami terus ya Tuhan. Setiap hari jadikan kami pribadi-pribadi yang hidup seturut firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Materaikanlah setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Pimpinlah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam segala apa yang kami kerjakan, usaha, pekerjaan, juga pelayanan kami. Berkatilah ya Tuhan. Sertai kami supaya apapun yang kami lakukan berhasil oleh karena Tuhan. Dan kami memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan. Sakit penyakit, masalah, persoalan. Biarlah Tuhan menolong, menjamah setiap mereka. Memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa. Dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami, kaum bapak di jemaat Erene. Tuhan pimpin kami agar semakin bertumbuh dan memiliki semangat di dalam kebersamaan.
membangun persekutuan kaum bapa bersama-sama. Berkati dan pimpin kami selaku pengurus-pengurus persekutuan kaum bapa, agar dapat melakukan tugas-tugas kami di dalam memelihara dan membangun persekutuan. Berkati kami juga sebagai anggota persekutuan kaum bapa, untuk senantiasa memiliki semangat dan kerinduan untuk membangun persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dan gereja kami. Tuhan pimpin dan berkati Ketua Majelis Jemaat Ibu Juliana Parapatlende. Tuhan berkati pelayanannya dan keluarga. Tuhan juga berkati pendeta jemaat Ibu Pendeta Ana Esleander dan keluarga. Tuhan juga berkati pendeta domisili Ibu Rondo dan keluarga. Berkati mereka dalam setiap pelayanannya, baik di dalam jemaat Erene maupun di luar jemaat Erene. Kami juga berdoa untuk setiap unsur di dalam jemaat kami, presbiter, PHMJ, dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam pelayanan dan pekerjaannya. Begitu juga para pengurus ke-6 Pelkat dan semua pekerja di jemaat GPI BRN. Tuhan berkati seluruhnya agar mampu memberikan yang terbaik, dan olehnya kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan berkati seluruh bagian di dalam pemerintahan negara kami, dari presiden, wakil, dan seluruh menteri, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, dari ibu kota sampai ke daerah di seluruh Indonesia. Kiranya Roh Kudus membimbing sehingga mereka mau dan mampu bekerja sesuai tanggung jawabnya dan memberikan kebaikan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk upaya pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Tuhan berikan kebijaksanaan juga kemampuan buat tenaga-tenaga dan institusi, instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas ini. Dan Tuhan juga ajar kami selaku masyarakat untuk menjadi bijak dalam menyikapi pandemi ini. Ajar kami untuk mematuhi pemerintah-pemerintah kami ya Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memasuki pengucapan syukur. Mari kita bawakan persembahan kita ini kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dalam Mazmur 7 ayat 18 yang menyatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 466A ayat 1, 2, dan 3. Ya Tuhan isi hidupku. Ya Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku
bukanlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji namamu. Kita akan mendoakan persembahan kita sambil saya mengundangkan Bapak-bapak sekalian untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah berkat persembahan syukur ini Tuhan boleh menjadi kehendak-Mu dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat maupun di dunia ini Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan yang kami berikan Tuhan, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 413, ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak-bapak yang terkasih, kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan dapat menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.